Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Dalam program live ini kita akan belajar Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa bertanya lewat kolom komentar. Dan jika ada yang ingin butuh bantuan doanya juga bisa dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini, mau yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Jika ada yang ingin mendukung lewat dana, bisa diserahkan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, acara ini akan menemani kita semua di setiap malamnya ya. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Kita sebelum mulai, seperti biasa kita ambil waktu sejenak untuk menyembah Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dengan memuji, menyembah Tuhan dengan lagu tentunya. Mari satu hati kita menyembah Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan.
seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, kasih-Mu. Ya, selamat malam semuanya. Kembali bersama dengan Deep Talk with Pase dengan saya, Pase Paulus Suseno Suarsana. Dan malam hari ini kita di minggu malam ini kita lanjutkan tadarusan Alkitab kita. Saya berharap ya, saudara sudah mengikuti ibadah raya di gerejamu masing-masing. Kalau di The Way ya tadi sudah ibadah Minggu Raya bersama The Way. Kita harus memaksa diri kita, saudara ya, karena dengan hari-hari seperti ini ke depan menjadi tanggung jawab kita lebih lagi untuk kita bisa punya kerinduan datang kepada Tuhan. Ya, kalau kemarin datangnya ke gereja. Kalau gerejamu nggak besar, pendetamu tahu kalau nggak datang, gitu saudara ya. Tapi gara-gara pandemi ini kita gereja di rumah, pendetamu nggak bisa kontrol lagi. Ke depan saya yakin akan semakin bebas kita, tanda kutip bebas. Jadi menghadapi tantangan di hari depan nanti, kita yang harus memaksa diri. Sehingga ketika kita tidak lagi diawasi gitu ya, kita bebas gitu ya, kita tetap tetap percaya kepada Tuhan, tetap datang kepada Tuhan, tetap mau beribadah kepada Tuhan. Jadi semoga diberkati tadi dalam ibadah Minggu Raya masing-masing di gerejanya. Dan kita malam hari ini sebelum istirahat di minggu malam ini kita tadarusan Alkitab. Dan sebelum kita mulai, kita satu hati kita doa dulu. Bapak mengucap syukur malam hari ini kami belajar banyak. Kami akan belajar banyak tentang kitab Wahyu. Hari ini kami masuk dalam tadarusan Alkitab kitab Wahyu. Spesifiknya pasal yang keempat, Tuhan. Bicara kepada kami masing-masing, sehingga nggak ada satupun kami yang Kau lalui. Kami semua pulang diberkati Tuhan. Haleluya, kami siap. Amin. Dan saudara, untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Ya, saya selalu bawa Alkitab dalam bentuk buku ya di pangkuan saya. Ya, kalau ini udah pakai kacamata lebih enak. Kemarin saya rupanya memang ada masalah di mata yang sudah nggak bisa dikompromis ya. Jadi harus pakai kacamata ya, karena membaca agak jauh dikit sudah nggak enak gitu ya saudara ya. Dan kalau saudara seperti saya karena udah faktor usia, tulisan atau ayat-ayat yang kita tampilkan di layar itu terlalu kecil, ya sebaiknya bawa Alkitab sendiri
supaya kita bisa sambil membaca ya, mendengar, membaca itu akan membuat daya ingat kita semakin tajam dan akhirnya kita semakin paham juga gitu saudara ya. Otak kanan sama otak kirinya jadi main juga. Oke? Sama-sama kita siapkan Wahyu pasal 4. Tuhan, ini tugas kami. Ya, kita sampai pada Wahyu pasal 4. Perikopnya ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Ya. Jadi masuk pasal keempat berarti sudah isi. Karena kalau kita ngomong pasal 1, pasal 2, pasal 3 itu prolog. Ya, kalau bagi saya prolog. Salam di tujuan atau judul di pasal 1. Pasal 2, pasal 3 itu teguran Tuhan buat penerima surat. Pujian Tuhan buat penerima surat yakni 7 gereja ya. Dan baru pasal 4 dan seterusnya nanti kita akan bicara mengenai topik-topik yang akan terjadi di akhir zaman ya. Menurut apa yang Yohanes terima di Pulau Patmos, wahyu Tuhan tentang akhir zaman kepada Yohanes di Pulau Patmos ya. Kita sama-sama akan baca ayat yang pertamanya, pasal 4 ayat pertama, perikopnya ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Bersama saya. Kemudian ya, kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sakakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Jadi suara yang kudengar ini besar kemungkinan suara yang didengar oleh Yohanes di pasal pertama, di mana Yohanes lagi di Pulau Patmos, kemudian dia dapat mendengar suara dari belakang yang berkata, lihat dan tuliskanlah. Jadi kemudian dia menengok, terus dia melihat ada kaki dia dan di tengah-tengahnya ada anak manusia gitu ya, yang ciri khasnya kakinya seperti tembaga yang habis dikilap ya. Terus juga mulutnya seperti pedang bermata dua dan lain sebagainya, matanya seperti nyala api gitu ya. Nah, ini suara yang sama ya yang didengar oleh Yohanes di pasal 4. Berarti kan apa artinya? Berarti apa yang dicatat di pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 itu bukan dalam kurun waktu yang sama ya. Jadi ada jeda waktu yang kita nggak tahu berapa lama, mungkin sebulan, mungkin setahun ya. Sebab ya tidak ada informasi yang valid gitu yang mengatakan bahwa berapa lama Yohanes di Pulau Patmos. Di kitab Wahyu ini juga tidak ada statement dari Yohanes yang terima wahyu berapa lama atau kurun waktunya berapa waktu durasinya. Dari pasal 1, dari wahyu yang ayat-ayat awal, di kalimat-kalimat awal sampai kalimat akhirnya. Kita nggak tahu. Tapi dari kalimat ini berarti kan kita bisa menemukan informasi bahwa apa yang mungkin dicatat di pasal 1, 2, dan 3 dengan apa yang akhirnya diterima Yohanes di pasal 4 ya. Karena pasal-pasal ini kan yang buat kan orang-orang yang jauh lahirnya terkemudian ya. Lembaga Alkitab Indonesia yang mengikuti standar yang ada akhirnya ya. Nah, di pasal 4 ini dikatakan tadi ya, suara yang dahulu telah kudengar. Berarti kan pasal 1, pasal 2, pasal 3 itu sudah terjadi mungkin beberapa waktu yang silam. Kemudian ya di Pulau Patmos mungkin lagi menyendiri, mungkin lagi merenungkan, mungkin juga lagi mengajar murid-murid yang datang ke Pulau Patmos. Ya, karena Yohanes, banyak sejarah gereja mengatakan ada beberapa orang yang menjadi bapak-bapak gereja mula-mula yang menjadi muridnya Yohanes yang selalu mengunjungi, mensupport atau menopang hidupnya Yohanes. Sebab Yohanes sudah tua di Pulau Patmos itu, ya. Kalau udah tua nggak bisa bekerja dengan kuat. Tentu makannya gimana, minumnya gimana, apa yang dia harus konsumsi untuk kesehariannya. Pasti dia disupport sama murid-muridnya ini. Dan sejarah gereja mengatakan ada beberapa tokoh gereja yang memang setiap kurun waktu tertentu menemani Yohanes dengan membawa perbekalan berganti-gantian, kurang lebih seperti itu. Jadi Yohanes juga nggak sendirian ya. Dahulu
sudah kudengar, ya. Sekarang dia berkata lagi kepadaku, seperti bunyi sangkakala. Kalau kemarin tuh suaranya seperti desau air bah, sekarang seperti sangkakala, ya. Jadi ya baik desau air bah maupun sangkakala ya, itu bicara mengenai sesuatu yang keras gitu ya. Kalau sangkakala kan Bapak Ibu udah pernah dengar belum? Apa suara shofar, suara nafiri, suara sangkakala itu ya. Kebetulan saya punya dan bisa niupnya ya, jadi saya tahu itu suaranya memang kencang sekali ya. Paling cuma 1 meter, 1,5 meter paling gede, ada juga yang cuma 20 cm, 40 cm. Tapi kalau niupnya benar itu suaranya kencang minta ampun. Ya, saya pernah bawa ke puncak ketika dulu belum pandemi, ada family gathering the way ya. Jadi villa buat anak-anak itu ada di lembah yang satu, kita yang orang tua ada di villa yang di lembah yang ini. Jaraknya cukup jauh, saudara. Kalau jalan kaki itu ada ya 10 menit, 15 menit gitu ya. Jauh ya. Jadi untuk manggil supaya anak-anak tahu jam makan atau jam ibadah itu gimana ya, saya tiup shofar. Jadi pas tiup shofar kedengeran sama mereka, ujuk-ujuk makan. Karena makanannya disiapkan di villa yang orang tuanya gitu, saudara ya. Jadi seperti itu. Kencang sekali ya. Kalimat Tuhan apa? Naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Nah, jadi kan seperti saya bilang, pasal 1, pasal 2, pasal 3 itu baru awal doang ya, tentang apa maksudnya Yohanes mendapatkan wahyu ini. Kenapa dia akhirnya nulis? Ternyata ini perintah Tuhan ya. Kemudian juga Tuhan bilang tuliskanlah kepada 7 gereja, dan 7 gereja ini dikasih penegasan oleh Tuhan ya, apa yang dipuji sama Tuhan, apa yang dicela sama Tuhan. Baru pasal 4 ini bicara mengenai apa yang akan terjadi sesudah ini ya. Sesudah ketika Yohanes dapat wahyu ini, bicara mengenai hari nanti. Kita sekarang menamakannya akhir zaman ya. Dan apa itu? Mari kita lihat dan kita baca ayat 2. Segera aku dikuasai ya oleh Roh ya, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang ya. Jadi Yohanes dikuasai oleh Roh Allah dan mulai melihat di surga ada tahta dan di sana duduk seorang ya. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya ya. Jadi dia yang duduk di tahta itu bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Permata yaspis dan permata sardis. Mungkin ya saya secara spesifik nggak tahu ini ya permata-permataan, karena emang nggak punya dan juga nggak kepengen tahu juga gitu ya permata yaspis kayak gimana, permata sardis kayak gimana, karena mungkin juga sesuatu yang batu-batuan yang sudah tidak ada lagi di zaman 2021 ini gitu ya. Yang pasti nih ngomongin soal permata yang mahal ya, berlian mungkin ya. Hari-hari ini kayak kemarin ada batu-batu zaman-zaman beberapa tahun yang lalu, orang pada beli batu akik gitu ya, macem-macem, harganya bisa melejit mahal. Sekarang nggak ada harganya, saudara. Orang tuh begitu ya, ketika diprovokasi pada cari-cari semuanya, harga jadi melambung tinggi. Sekarang batu-batuan yang kemarin kita beli bisa ratusan ribu, jutaan, itu dijual puluhan ribu atau ribuan aja mungkin juga nggak laku, saudara ya. Karena ya tadi ya, sudah kehilangan momen ya. Tapi saya percaya yang dimaksudkan dengan permata yaspis dan permata sardis bukan seperti batu-batu itu. Kalau itu kan cuma temporary aja, tapi kalau kayak berlian itu kan everlasting. Permata itu kan batu logam, batu mulia yang bertahan lama gitu ya. Harganya nggak akan turun ya, semakin mahal. Kenapa? Karena ya tadi ya semakin susah dicarinya ya. Dan dia yang duduk di atas tahta itu nampak bagaikan permata, jadi berkilau-kilauan. Mungkin itu gambarannya sehingga Yohanes menuliskannya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Berarti 7 gereja yang terima surat ini itu ngerti banget apa yang dimaksud dengan permata yaspis dan permata sardis ya. Dan ada pelangi dikatakan melingkupi tahta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Jadi misalnya saya ini yang seseorang itu
ini tahta yang di surga, ya. Kemilaunya kayak permata, terus di atas saya ada pelangi gitu saudara ya. Yang apa namanya? Melingkupi tahta itu gilang gemilang. Apakah ada makna-makna simbolik di sini? Bisa jadi ada, saudara ya. Bisa jadi ada, ya. Tapi saya tidak mau bermain dalam makna-makna simbolik itu ya, karena tadi makna simbolik mestinya ukurannya adalah Alkitab juga, ya. Sardis, yaspis yang saya tahu ya batu-batu logam mulia yang dipakai misalnya di zaman Perjanjian Lama untuk menjadi apa namanya bajunya para imam ya. Ya, permata-permata 12 permata begitu ya. Tapi pelangi juga ada di zamannya air bah gitu ya, janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan menghukum manusia lagi. Apakah ini berarti yang duduk seseorang itu adalah yang akan menghukum dunia nanti ya? Karena meskipun janji tidak akan dibinasakan oleh air bah lagi, tapi Tuhan berkata nanti bumi akan mengalami penghakiman. Apakah itu bicara mengenai Tuhan yang sama atau seseorang yang sama yang bicara kepada Nuh ya, yang berkata tidak akan kuhukum lagi dunia dengan air bah, dan ini janji ketika kau melihat ini ada busur gitu ya, maka aku akan ingat janjiku itu. Dan apakah ini adalah gambaran dari apa yang dilihat Nuh itu sehingga oknumnya sama ya? Sekali lagi bisa saja ditafsirkan demikian, tapi ya saya tidak mau terlalu masuk ke sana ya, karena saya lebih suka biarlah Alkitab yang menjelaskan Alkitab gitu ya. Ayat-ayat referensinya tidak terlalu kuat ya, yang mengatakan arti dari yaspis, sardis, dan juga pelangi gitu ya. Lanjut ayat 4. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Jadi ini tahta. Yang kata saya duduk di sini, di sekeliling saya ya, itu ada 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Jadi tahta itu dikelilingi 24 tua-tua. Ya, tua-tua di sini maksudnya orang yang dituakan, penatua. Ya. 24 tua-tua ini siapa? Sekali lagi saudara, Alkitab nggak ngejelasin siapa mereka. Nggak ada spesifik ya. Kalau saya salah ya, berarti saya benar-benar khilaf ya, karena saya nggak pernah menemukan ada penjelasan di Alkitab tentang 24 tua-tua. Ya, jadi yang ada hanya tafsir. 24 tua-tua, 24 yang dituakan. Itu mungkin banyak penafsir yang mengatakan itu mungkin adalah gambaran dari 12 Israel, suku Israel, anak-anak Yakub, dan juga 12 rasul. Jadi 24 tua-tua itu gambaran dari tua-tua Israel dan Rasul Kristus, ya. Jadi mungkin akhirnya ada juga yang menafsirkan ya berarti yang di tahta Tuhan itu ya hanya orang yang percaya kepada Yesus dan juga umat pilihan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan yang hidupnya bergantung pada Tuhan, hidupnya mengandalkan Tuhan, tidak tegar tengkuk, tidak keras hati ya, tapi hidupnya setia kepada Elohim Adonai, kepada YHWH, kepada Yahweh ya, Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi seperti itu. Apakah benar ya? Sekali lagi itu tafsiran ya. Saya sih cenderung mengikuti itu ya. 24 tua-tua ini gambaran 12 rasul dan 12 suku Israel. Dan juga berarti ada perwakilan ya, di surga itu ada orang yang percaya kepada Yesus yang notabene orang Kristen dan juga bangsa pilihan Tuhan, orang Israel ya. Karena nggak mungkin ada tua-tua atau ada 12 suku Israel sedangkan orang Israelnya nggak ada di situ. Nggak mungkin ada 12 rasul di surga tapi orang Kristennya nggak ada. Ngapain mereka ada di situ kalau nggak ada umatnya gitu kan, kalau nggak ada bangsanya gitu kan. Jadi mestinya itu mewakili ya, kayak puncak gunung es gitu ya. Jadi yang disebutkan itu, yang dilihat Yohanes ya hanya yang ditua-tuakan saja, 24 tua, tapi sisanya penghuni surga ya banyak sekali ya. Jadi itu kemungkinan ya, tafsir. Dan saya sih cenderung mengikuti tafsir seperti itu. Kalau Bapak Ibu punya tafsir yang berbeda, coba disampaikan di live chat atau di kolom komentar atau di direct messenger atau di japri ke WhatsApp admin kami supaya nanti bisa saya pelajari dan saya bagikan juga kepada yang lainnya supaya saling
diberkati oleh apa yang kita dapatkan. Jadi dalam tadarusan ini Bapak Ibu jangan langsung aminin apa yang saya katakan. Kita sedang tadarusan Alkitab, berarti kita sama-sama sedang membaca. Bapak Ibu makanya saya minta baca, bukan cuma nonton saya ya. Sambil baca, selidiki, ambil kertas, ambil pulpen, dengerin saya. Siapa tahu dari hasil seperti ini ketika kita sudah doa tadi, Tuhan bicara sesuatu yang berbeda dengan saudara, atau saudara melihatnya berbeda karena pakai angle yang berbeda, karena setiap kita beda-beda kan. Nah, siapa tahu yang berbeda itu saling memperkaya gitu ya. Saya jadi ditambahkan pemahamannya, saudara juga demikian. Akhirnya kita saling memberkati. Aduh, keren banget. Lanjut, ayat 5. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Nah, ketujuh roh Allah yang ada di pasal 1 yang kemarin beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu jangan tafsirkan 7 roh Allah ini berarti 7 roh kudus. Roh kudus ada 7 gitu ya. Berarti Allah ada 7 gitu ya. Itu jangan ditafsirkan begitu. Biarlah ayat-ayat yang kita temukan di dalam kitab Wahyu ini coba kita lihat dijelaskan nggak di pasal-pasal atau di ayat-ayat berikutnya. Karena bisa jadi itu dijelaskan. Seperti ada terminologi 7 roh Allah yang ada di pasal 1 baru dijelaskan di pasal 4 ini. Jadi 7 roh Allah itu 7 roh Allah itu ya 7 obor yang menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Jadi ketujuh roh Allah ya sama ketujuh obor atau kaki dian ya itu bicara mengenai sesuatu yang sama ya. 7 obor menyala-nyala di hadapan altar itu 7 roh Allah. Nah, 7 roh Allah itu apa? Coba nanti kita jelaskan saudara ya. Kita lihat apa yang dijelaskan oleh Wahyu di kitab dan pasal-pasal berikutnya. Lanjut. Ya. Jadi 7 roh Allah itu ya adalah 7 obor yang menyala-nyala di hadapan tahta. Jadi saya ulangi lagi, di tahtanya Tuhan ya, di depan tahta yang duduk seseorang ini ada 7 obor, 7 lilin, 7 tempat nyala api yang namanya kaki dian. Dan inilah yang disebut dengan 7 roh Allah itu. Itulah ketujuh roh Allah itu. Jadi jangan ditafsirkan 7 roh Allah itu 7 roh kudus. Enggak, 7 roh Allah itu ya maksudnya api yang menyala di depan tahta Tuhan. Ya, ini bisa representasi dari makhluk surgawi, bisa saja ditafsirkan begitu. Atau juga bisa ditafsirkan sebagai api atau roh kesempurnaan. Kenapa? Ya karena kalau kita ngomongin makna kata atau makna angka 7 itu banyak disebut sebagai angka sempurna, angka ideal. Tuhan menciptakan langit dan bumi 7 hari. Benar ya saudara ya? Orang Israel disuruh Tuhan mengitari Jericho 7 kali. Benar ya saudara ya? Terus kita harus mengampuni orang 7 kali 70, 70 kali 7. Hari Sabat di mana hari yang dikuduskan Tuhan, di mana Tuhan beristirahat, hari yang ke-7. Jadi angka 7 itu angka yang memang ideal, angka yang sempurna ya. Apakah Yohanes ketika nulis 7 roh Allah, 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu adalah bicara mengenai roh Tuhan itu sempurna? Nah, saya juga dikembalikan lagi ya, meskipun itu banyak penafsir yang mengatakan begitu, tapi kan namanya masih tafsiran ya. Saya sih ya mengikuti saja karena masih masuk akal ya. Iyalah, masa 7 roh Allah itu bukan 7 yang sempurna, roh yang sempurna, roh yang ideal, pasti roh yang sempurna ya, karena datangnya dari Allah gitu saudara ya. Ayat yang ke-6. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah tahta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Jadi apa yang Yohanes lihat? Ada tahta ya, kemudian ada pelangi di atas tahta, di mana di tahta itu ada seseorang yang duduk. Di sekeliling tahta di mana seseorang itu duduk ada 24 tua-tua ya. Di depan tahta itu ada kilat dan bunyi guruh, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta, 7 roh Allah ya. Dan di hadapan tahta itu ya bukan saja ada 7
roh Allah atau 7 obor yang menyala-nyala, dan bukan cuma dikelilingi oleh 24 tua-tua, tapi di depan tahta itu, ya, di tengah-tengah tahta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk yang dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Jadi makhluk ini ada 4 makhluk, ya, berarti bukan satu makhluk, ya, ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Nah, ini maksudnya apa? Nah, saya jujur aja ya, ini penafsiran, ya, nggak tahu saya dapat penafsiran ini gitu. Saya lupa apakah saya dapatnya dari membaca tafsiran orang. Ya, saya minta maaf kalau memang itu, karena begitu banyaknya buku tentang eskatologi atau doktrin akhir zaman yang saya baca, sehingga mungkin saya dipengaruhi oleh salah satu atau sebagian besar dari buku-buku yang saya baca itu, saudara. Tapi saya mengatakan bahwa makhluk ini penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang, artinya makhluk ini makhluk yang maha tahu, atau makhluk yang nggak bisa dikadalin, dikibulin. Karena dia matanya ada di depan, matanya ada di belakang. Kita kan punya mata 2. Hanya bisa melihat depan dan sedikit lirik ke kiri dan ke kanan. Tapi bagian belakang kita zong, benar-benar. Kita kosong, zero. Kita nggak bisa lihat apa-apa. Berarti kita punya kelemahan. Musuh pasti menyerang kita dari belakang. Kan dari depan kita bisa lihat dia. Dari samping kita bisa mengelak. Tapi kalau dari belakang, itu butuh effort khusus. Jadi, kalau bagi saya, ketika makhluk ini, ada 4 makhluk ini punya 7, makhluk ini penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang, artinya makhluk ini makhluk yang sangat tahu. Makhluk yang pintar. Makhluk yang nggak bisa dikadalin, tanda kutip. Kenapa? Matanya ada di depan dan di belakang. Ya. Di sekujur tubuhnya. Lanjut ya. Ayat 7. Adapun, ya, kita coba lihat sebentar. Adapun makhluk yang pertama-tama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Jadi ada 4 makhluk ini. Yang pertama kayak singa, kayak anak lembu, ya, kayak manusia, dan yang terakhir kayak burung nasar. Ada 4 makhluk. Masing-masing seperti 4 makhluk tadi. Ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya dan di sebelah dalamnya. Penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduskanlah. Ya. Jadi kalimatnya gitu. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Jadi menarik di sini ada 4 makhluk di sekitar atau di depan tahta itu, di sekitar tahta itu. Di mana 4 makhluk itu dikatakan, makhluk pertama mukanya seperti singa. Yang kedua mukanya seperti lembu, anak lembu. Yang ketiga mukanya seperti muka manusia. Yang keempat rupanya seperti burung nasar. Ya. Burung pemakan bangkai. Dan keempat makhluk itu masing-masing, ya, bersayap 6. Jadi kalau di total ada berapa sayap yang dimiliki 4 makhluk? 4 kali 6, 24. Tapi mereka hanya punya 6 sayap. Keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Ya, 24, ya, 6 kali 4, 24, ya berarti gambaran 12 tua-tua dan 12 tadi, maafkan saya, 12 suku Israel dan 12 Rasul Tuhan, 24 tua-tua. Kembali angka 24 diulangi di sini. Jadi keempat makhluk itu bersayap 6. Ya. Jadi setiap makhluk, ada makhluk yang seperti singa punya sayap 6. Ada makhluk seperti lembu punya anak 6. Ada makhluk seperti manusia punya sayap 6. Ada makhluk seperti burung nasar juga sayapnya 6. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kuduskanlah Allah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Jadi makhluk-makhluk itu kerjaannya siang malam, ya, tak henti-hentinya hanya berseru kudus, kudus, kuduskanlah Tuhan Allah
yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Setiap malam, tak henti-hentinya, hanya berkata kudus, kudus, kuduslah Allah. Apa artinya, saudara? Artinya yang kita bisa pelajari di sini bahwa makhluk ini memang makhluk yang memuji. Tampilannya mungkin boleh serem, seperti anak manusia, seperti lembu, seperti singa, seperti burung nasar, burung pemakan bangkai. Tapi mereka kerjaannya hanya berseru. Jadi ada yang mengatakan ini serafim mungkin. Karena seraf itu adalah malaikat pemuji, saudara. Atau gambaran dari malaikat pemuji. Apakah ini serafim? Ya. Jadi serafim itu ada 4. Bentuknya kayak 4 makhluk. Ya, saya juga kalau ditanya seperti itu agak bingung menjawabnya gitu ya. Karena tidak dijelaskan di Alkitab saya berapa jumlah serafim dan apakah 4 makhluk ini adalah serafim. Tapi melihat karakteristik mereka di mana mereka dekat dengan tahta dan ucapan 4 makhluk ini adalah ucapan pujian, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah, maka jangan-jangan mereka adalah malaikat pemuji. Ya, lanjut. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Wah, udah habis ya. Pasal 4 cuma sampai ayat 11 sebenarnya. Jadi nggak panjang rupanya pasal 4 sebenarnya. Jadi yang kita bisa dapatkan di sini apa, saudara? Bahwa di pasal 4 gambaran dari sekitar tahta ada 24 tua-tua ya. Yang tadi gambaran dari 12 suku dan juga 12 rasul Tuhan. Ada 4 makhluk ya. Yang seperti rupa manusia, rupa burung nasar, rupa lembu dan rupa apalagi tadi? Anak manusia, lembu, kemudian apa saudara tadi? Saya kok jadi lupa. Burung nasar dan juga singa, ya. Benar ya? Seperti singa, mukanya seperti singa. Nah, ini ada yang mengatakan juga ini gambaran dari keempat Injil katanya gitu ya. Ya, orang bisa berargumentasi lah ya bahwa 4 makhluk ini gambar dari 4 Injil ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Makanya kalau kau cari buku teologi misalnya Injil Lukas atau Injil Matius, di covernya itu ya gambar dari salah satu dari 4 makhluk itu ya. Di mana makhluk yang satu menggambarkan dari kitab Injil yang satu dan yang berikutnya kitab Injil yang berikutnya. Ya. Tapi apakah itu artinya? Ya sekali lagi namanya tafsiran sah-sah saja saudara ya. Yang pasti dikatakan tadi di ayat yang ke-9 tadi, mereka ini 4 makhluk ini memuji-muji Tuhan. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian ayat 9 dan hormat, semua yang duduk di atas tahta itu ya tersungkur ya, ada 24 tahta, 24 tua-tua yang duduk di sekitar di hadapan tahta Allah dan duduk di tahta-tahta kecil itu semuanya tersungkur. Berarti ada kekuatan yang supranatural. Sehingga baru saja berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, maka semuanya langsung tersungkur. Ya. Kalau kita sudah mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa, memang seperti itu. Kita nggak kuat. Kadang ekspresinya bisa nangis, bisa jatuh, bisa meraung-raung, ya. Tapi tentu bagi saya bukan sesuatu yang akan mempermalukan diri kita. Ya. Karena kita tadi mengalami Tuhan. Kalau orang mengalami Tuhan maka kita nggak akan berdaya menghadapi yang sedang kita temui itu. Itulah yang terjadi pada 24 tua-tua. Semuanya langsung tersungkur ya, di hadapan tahta Allah yang maha tinggi itu. Ya. Jadi yang harus kita perhatikan saudara di dalam pembahasan Wahyu pasal 4 ini bahwa di surga itu ada kehidupan.
Siapa bilang di surga nggak ada kehidupan? Ada 24 tua-tua. Spesifik disebut 24 tua-tua, berarti ada kerjaannya dong mereka. Kerjaannya ngapa? Ya. Kerjaannya terus Pak tersungkur di hadapan tahta Tuhan. Ya iya, kalau pas 4 makhluk tadi berkata kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tapi kan dia berteriaknya kudus-kudusnya kan setiap saat Pak. Coba tadi kita lihat ya. Coba kita naikin lagi saudara ya ayatnya biar kita ngeh ya. Tak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Wah iya. Apakah tapi kerjaan semuanya hanya seperti itu? Nah, apakah di surga ada siang malam? Nah, ini juga kan saudara ya. Jadi kan pertanyaan yang kadang-kadang bisa jawabannya bisa menjebak kita. Ya. Sebab kalau kita membaca nanti pasal-pasal terakhir, di surga itu nggak ada lagi siang, nggak ada malam, nggak ada terang, nggak ada gelap, semuanya ya terang gitu. Nggak ada matahari lagi, nggak butuh benda-benda penerang lagi. Tapi dikatakan tadi dia tidak henti-hentinya berseru ya. Keempat makhluk itu kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ya. Siang dan malam itu kan gambaran dari bukan siang dan malam real seperti hari ini, tapi gambaran bahwa memang ada kehidupan gitu ya, kehidupan di surga ya. Dan saya percaya memang serafim, kalau kita sebut serafim atau 4 makhluk ini adalah makhluk yang membuat segalanya akhirnya di surga tahu waktunya untuk memuji Tuhan ya, untuk menyembah Tuhan. Makanya ketika 24 tuan ini dengar serafim atau 4 makhluk ini berteriak kudus, kudus, kuduslah Tuhan, mereka langsung tersungkur juga ya. Mereka langsung sujud di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu ya. Jadi biji mata Tuhan, kita belajar hari ini untuk terus punya kepribadian yang menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan di atas segala-galanya. Meskipun saya percaya di surga ada kegiatan-kegiatan lainnya, tapi esensi kegiatan di surga tidak lain tidak bukan adalah menyanjung, memuliakan nama Tuhan. Dan bagi saya, kita tidak mungkin bisa jadi penyembah-penyembah yang benar. Kita nggak mungkin bisa nyembah Tuhan kalau penyembahan kepada Tuhan tidak kita mulai sejak sekarang. Ya saudara ya, harus dari sekarang. Sejak saat ini kita belajar menyembah Tuhan lewat mulut kita, lewat hati kita. Ada kata kita bilang nanti, terus kita mati tanpa punya kebiasaan menyembah, memuji Tuhan. Maka roh yang akan dibangkitkan Tuhan nanti, roh kita yang akan dibangkitkan Tuhan lagi, itu ketika di surga ya bagaimana caranya dia bisa menyembah Tuhan. Wong sepanjang dia ada dalam diri manusia yang namanya Pase ini, dia nggak pernah diajar dan diajak untuk menyembah Tuhan. Jadi pujian penyembahan itu penting. Makanya saya di The Way kadang-kadang ekspresikan itu, melihat teman-teman pelayan Tuhan itu adanya di depan terus gitu ya, di lobi gitu ya. Oke, kalau jadi aser mah di lobi, tapi saya selalu bilang ya nggak usah lah jadi aser 2 sesi berturut-turut gitu ya. Jadi aser 1 aja. Supaya apa? Supaya sesi berikutnya kalau kita ada 2 sesi ibadah, kalian tuh bisa ikut memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Itu yang paling penting. Ya. Jadi ada orang yang tipikalnya kalau ke gereja tuh yang penting gue nggak terlambat. Tapi nggak terlambatnya itu ukurannya nggak terlambat dengar firman Tuhan. Tapi datangnya tetap terlambat. Nah kalau datangnya terlambat nggak ikut pujian penyembahan, bagi dia itu nggak penting. Banyak yang kayak gitu saudara ya. Padahal kita harus sungguh-sungguh ya. Penyembahan pujian itu harus diajarkan sejak dini. Nggak bisa otomatis gitu. Orang yang baru bertobat itu langsung bisa menyembah Tuhan tuh nggak bisa. Saya masih ingat banget kok. Waktu dulu saya masih berasal dari gereja lama, gereja Protestan. Kan kalau gereja Protestan itu kalau nyanyi pakai lagu himne. Saya dulu sudah ada bukunya, namanya buku Kidung Jemaat. Dan kita nyanyi dari situ ya. Tentu ada ada satu kidung lagi namanya kidung, lagu-lagunya lagu-lagu kontemporer, lagu-lagu kekinian, tapi udah dibukukan. Jadi liturgi di gereja itu hanya boleh nyanyi lagu itu, nggak boleh lagu yang di luar buku itu gitu. Dan juga tidak terbiasa ada melodi terus kita diajak untuk menyembah Tuhan.
Oke. Nah, terus saya tertanam akhirnya pindah ke gereja karismatik yang ada pujian penyembahan, kadang-kadang pakai bahasa roh malah gitu ya. Dan itu aneh bagi saya awalnya ya. Kok begini? Kok nyanyi zaman dulu belum ada apa namanya proyektor yang secanggih sekarang yang pakai isi worship ya. Kalaupun ada proyektor dulu masih pakai apa tuh plastik yang ditulis pakai spidol gitu saudara, apalah namanya, OHP ya. Ya, apa singkatan OHP juga saya udah lupa sebenarnya. Jadi pakai kayak gitu zaman kita kuliah, saya kuliah tahun 90-an kan pakai gitu ya. Jadi ditempelin begitu ya, gak megang kidung, gak megang buku. Ini apa sih gitu ya. Terus ayo kita nyembah Tuhan. Nah pas worship leadernya ngajak nyembah Tuhan, saya juga bingung ngapain orang tiba-tiba nyanyi. Orang gak ada teksnya ya. Nyanyinya kiri beda, kanan beda, depan beda, belakang beda. Ini apa nih gitu ya. Nah ini sesuatu yang gak terbiasa, akhirnya aneh gitu ya. Tapi ya saya mulai membiasakan diri ya, meskipun awalnya aneh ya, pelan-pelan aja lah. Yang penting gua doang ngomong Yesus baik, kok luar biasa. Karena saya tahu itu untuk menyembah Tuhan. Jadi kalimat-kalimat yang standar aja, Yesus baik, Yesus luar biasa, kok agung, kok dahsyat gitu ya. Nah, lama-lama kok kalau lagunya enak saya coba, Yesus kau baik, kau luar biasa Tuhan, ajaib perbuatanmu, agung namamu Tuhan. Lah kok dimelodiin jadi enak gitu ya. Akhirnya mulai terbiasa sampai sekarang. Nah menyembah Tuhannya bisa natural. Nggak perlu ada teks, nggak perlu ada lagu, bahkan tidak perlu ada melodi yang dimainkan oleh alat musik, kita bisa menyembah Tuhan. Nah itu akhirnya belajar, membiasakan diri. Ya, bagaimana saudara? Kalau hari-hari ini kita tidak terbiasa menyembah Tuhan, kita tidak terbiasa menyanyi, memuji nama Tuhan. Ya, naik mobil sehari kita bisa 3 jam pulang pergi, ya, berangkat 1,5 jam ke kantor, pulang 1,5 jam ke rumah. Tapi yang kau tonton adalah siaran berita, radio-radio swasta, lagu-lagu duniawi. Kita nggak memuji, menyembah Tuhan. Sampai rumah kita udah capek, ya, doa pun doa ala kadarnya, langsung tidur. Besok pagi juga udah kebangunan kesiangan. Nggak sempet doa ya, langsung lagi nonton ke kantor naik mobil juga dengarnya berita pagi di radio gitu ya. Nggak tahu radio masih ada apa enggak. Saya udah lama gara-gara pandemi ini nggak pernah dengerin radio lagi, jujur aja sebenarnya ya, karena di YouTube lebih banyak yang lainnya ya yang menarik daripada dengerin siaran radio gitu ya. Padahal kalau nggak salah siaran radio pun sekarang ada di YouTube, saudara. Jadi orang di radio dengar suaranya, kita bisa nonton mukanya di YouTube ya. Bapak Ibu coba cross check deh, kalau nggak salah saya pernah lihat beberapa stasiun radio di Jakarta yang kalau rekaman, kalau live-nya gitu ya, apa namanya, penyiarnya pakai handphone atau ada kamera yang nyorot dia dan dia ngomong ya. Jadi kalau pakai radio ya dengar suara, tapi kalau kita via digital ya YouTube ya kelihatan mukanya gitu. Dan kalau kita nggak kebiasaan memuji menyembah Tuhan, gimana nanti bisa memuji menyembah Tuhan? Padahal sebagian besar ya waktu kita di surga nanti ya, selain tentu ada kehidupan lainnya. Pasti mana tahu dari mana ada kehidupan lainnya di surga? Nanti kita akan ketemu dalam kitab Wahyu ini sebenarnya. Nah, tapi sebagian besar waktu kita di sana yang memuji menyembah Tuhan. Ya. Karena kita bisa bertemu dengan Tuhan, kita bisa melihat Tuhan. Dan keagungan Tuhan itu benar-benar memukau kita. Dan ketika kita terpukau, maka biasanya kita ekspresikan, ya. Benar nggak kalau nonton bola keren gitu kan? Keren banget nih, apa MU kah, Liverpool kah, apa disebutkan ya. Nonton basket keren banget, zaman saya dulu SMA, Chicago Bulls, Michael Jordan keren banget. Itu kan pasti kita ekspresikan. Habis nonton final NBA, ingat banget zaman SMA dulu ya. Besok paginya ngomongin itu mulu ya. Sepanjang hari, sepanjang minggu ya. Jadi hal-hal seperti itu harus dikondisikan ya, diekspresikan. Jadi Bapak Ibu berkata haleluya, puji Tuhan, alhamdulillah, itu sah-sah saja karena itu artinya sama, saudara ya. Puji Tuhan itu ya haleluya ya, alhamdulillah ya. Itu artinya sama, cuma dalam bahasa yang berbeda. Satu Indonesia, satu bahasa Hebrew, satu lagi bahasa Arab ya. Tapi ya kurang lebih artinya sama ya.
memuji Tuhan, puji Tuhan, pujilah Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Jadi, ayo sama-sama saudara, ya, di tengah waktu kita belajarlah memuji Tuhan. Sambil dengerin saya, nggak ada salahnya kan? Kau berkata haleluya, puji Tuhan. God is good. Tuhan luar biasa. Nah, itu dibiasakan, ya. Dibiasakan terus, dipaksa terus. Sepertinya memang agak aneh gitu, karena nggak natural gitu. Memang iyalah gitu ya. Bagaimana kita yang belum terbiasa, terus tiba-tiba jadi terbiasa, kan pasti ada ada mulainya dulu. Orang dari bayi nggak bisa jalan, kan harus jatuh dulu, merangkak dulu, dan dikondisikan sama orang tua kan. Kita yang punya anak kan tahu, ya, anak kita paksa gitu ya, kita diriin, ayo kesini ke papa, ya. Kita kan nggak biarin aja dia gitu aja. Kita nggak ajar dia berdiri, udah terserah lu lah, ya. Kan nggak gitu ya. Kita kondisikan. Dan ketika dikondisikan kadang-kadang aneh, memaksa gitu ya, sepertinya iya. Ya, kayak waktu doa juga kan dipaksa awalnya, ya. Sehingga ketika akhirnya udah terbiasa, ya akhirnya natural. Kayaknya kalau belum doa gimana? Sama ketika kita lewati beberapa saat di hari-hari tertentu, terus kita ngerasa kok gue belum nyembah Tuhan ya, ada yang kering misalnya. Baru ketika kita ambil waktu sejenak ya di kamar kita ya, sambil di komputer di kantor di depan kita ada komputer, kita nyembah Tuhan, kita akhirnya mulai menikmati itu. Menyembah Tuhan nggak perlu durasi waktu 1 jam, setengah jam, 15 menit. Seefisien waktunya saudara aja. Ya, karena kita kesibukan kerja, ya hanya punya waktu beberapa menit pun, kalau kita beberapa menit itu memuji Tuhan dengan sungguh, apakah Tuhan tidak disenangkan? Daripada kita ambil waktu, yuk kita harus memuji Tuhan 1 jam bersama-sama, tapi kita datang ke ibadah itu karena terpaksa, ya, karena harus, ya, akhirnya kita nggak natural, kita nggak dari hati. Datang ke ibadah memuji, mulut kita memuji Tuhan, tapi nggak dari hati, ya buat apa? Kalau kita dalam proses pembiasaan sih nggak apa-apa, tapi kalau sudah lama kita menjadi seorang yang ngakunya bisa memuji Tuhan, tapi kita faktanya memuji Tuhan karena terpaksa, karena satu dan lain hal, bukan karena ketulusan ingin memuji Tuhan, ya akhirnya nggak dampak apa-apa itu. Ya saudara ya, jadi 24 tua-tua ya di surga itu setiap mendengar 4 makhluk berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, langsung tersungkur memuji Tuhan. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta sambil berkata, ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat, kuasa sampai selama-lamanya. Ya. Jadi di dalam pasal 4 ini paling tidak kita ketemu ada 2 makhluk surgawi, 2 jenis makhluk surgawi. Yang pertama 24 tua-tua, benar ya? Dan yang kedua 4 makhluk, benar ya? 4 makhluk inilah yang memprovokasi atau memulai pujian penyembahan kepada Tuhan. Siang malam, tiada henti-hentinya. 4 makhluk ini yang ada di sekitar tahta Tuhan berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan ketika seluruh penghuni surga dengar 4 makhluk ini memuji Tuhan, 24 tua yang ada di sekitar itu langsung tersungkur juga. Dan langsung memuji Tuhan juga. Ya Tuhan, Allah kami, Kau layak menerima puji-pujian dan seterusnya. Jadi belajarlah hari ini yang di dunia. Ya kita. Dan bermimpi ke surga. Ya kita. Untuk terbiasa memuji menyembah Tuhan. Dari mulut kita, dari hati kita. Sehingga ketika nanti waktunya Tuhan tiba atas kita. Dan kita dibawanya ke sana. Roh kita yang tinggal di dunia ini bersama dengan raga jasmani fana kita ini sudah terbiasa memuji Tuhan. Sehingga ketika ketemu dengan makhluk-makhluk surgawi lainnya yang memuji Tuhan, pujian penyembahan kita tidak asing lagi. Sudah terbiasa. Nangkep saudara? Jadi jadilah gereja Tuhan. Jadilah orang percaya yang memuji, menyembah Tuhan. Itu makanya penting kalau ke gereja, ya, datang untuk memuji, menyembah Tuhan.
Jangan cuma di depan doang. Ya, kalau kau pelayanan jadi aser, jangan kalau ada sesi ibadah 3 sesi dan kau hari Minggu 3 sesi itu diperintahkan jadi aser, izin sama gembalamu. Pak Gembala, kalau saya minggu ini 3 sesi jadi aser terus, saya nggak ada waktu ikut menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kalau izinkan, boleh nggak? Saya hanya 2 sesi aja. Jadi 1 sesi saya bisa di dalam, ikut memuji, menyembah Tuhan. Saudara, penting itu. Banyak orang Kristen berpikir hanya dengar firman aja, pulang diberkati. Enggak, itu adalah rangkaian liturgi yang sudah dipertimbangkan, diperhitungkan, dan digumuli masak-masak oleh banyak gereja sebelum kita. Bahwa dalam ibadah kepada Tuhan harus ada doa, syukur, harus ada pujian, pengakuan dosa, ada firman, ada persembahan, ada doa syafaat, ada doa berkat. Itu kan rangkaiannya sudah disusun sedemikian rupa. Dari mana mereka gereja sebelum kita memformulakan liturgi ini? Tentu dari pengajaran Tuhan Yesus. Saya sudah pernah khotbah soal doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu juga kan prototipe dari ibadah kita. Prototipe juga dari doa kita mestinya. Gimana Yesus mengajar kita berdoa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ada pujian penyembahan dulu. Ya. Jadi jangan doa langsung, Tuhan, aku minta ini, minta ini, minta ini. Lo muji Tuhan aja belum, udah minta A, minta B, minta C. Sama saudara ya. Liturgi juga diformulasikan dari style, dari gaya orang Yahudi beribadah yang Tuhan ajarkan di Sinai itu. Bagaimana mereka harus memuji, menyembah Tuhan. Mereka datang menghadap Tuhan itu harus bagaimana? Ya, karena zaman yang berubah, berkembang, semakin modern, kita formulasikan, kita bentukkan dalam liturgi gereja hari-hari ini. Nah, ke depan nanti, esensi liturginya nggak mungkin berubah, tapi gaya dan bentuknya pasti berubah, ngikuti zaman. Ya, zaman abad pertengahan memuji Tuhan pakai organ pipa, bum bum bum. Terus masuk di abad-abad setelahnya pakai piano. Di abad yang modern pakai keyboard, pakai full band hari-hari ini. Ke depan nanti, wah pakai musik digital, saudara. Hari-hari itu saya percaya akan ada nanti. Jadi orang cuma satu orang, hanya dia yang mengendalikan satu alat kecil, di mana dengan dia pencet satu, itu bunyi drumnya kedengeran, pianonya kedengeran, gitar bassnya kedengeran, saksofon kedengeran, sehingga dengan satu orang bisa mengoperasionalkan semua itu. Dan sebenarnya sudah terjadi dengan musik-musik modern hari ini, ya, hari-hari itu dengan satu mesin, ya, saya lupa namanya ya, tapi ada itu. Musik digital sekarang ini, gereja akan masuk zaman itu, ya pasti saya percaya. Tapi esensi penyembahannya enggak, tetap ada pujian. Mungkin nanti di abad-abad setelah 2021 ini ke depannya, mungkin pujian penyembahan juga lebih ringkas lagi, ya, enggak seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya di zaman kita kecil kan, kalau kita memuji Tuhan pakai kidung jemaat, ada bait 1, ya, ada bait kedua, bait ketiga, bait keempat, itu satu lagu ada banyak ada banyak itu ya, bait kan ya, ada nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 gitu ya. Kalau zaman sekarang kan enggak, ya, lagu-lagu kontemporer gereja kan sekarang ini kan lagi satu. Dari awal ya masuk ke ref, balik lagi ke awal, ref 2 kali, selesai. Nggak ada tuh bait kedua, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4-nya. Ke depan pasti lebih ringkas lagi. Bisa jadi jangan-jangan nanti tahun 3000-an, 2500-an kalau Tuhan belum datang ya. Menyembah Tuhan cuma mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Ya, mari kita satu dalam doa. Mungkin cuma begitu doang, saudara. Tapi meskipun begitu, kalau memang itu dari hati dan karena kondisi keadaan zaman itu begitu, tapi kan itu kan sudah memuji Tuhan. Karena kata haleluya ya memuji Tuhan. Meskipun tidak diekspresikan dengan kata-kata yang lebih puitis. Karena zaman sekarang kan zaman yang lebih simple.
Dulu ketika saya kecil, SMP, SMA, kalau mau merayu perempuan gitu ya, lawan jenis pakai puisi, kadang-kadang kita pakai bahasa-bahasa yang gombal-gombal gitu, saudara. Tapi hari-hari ini kan geli. Kalau anak-anak milenial sekarang ini mau nembak lawan jenisnya untuk jadi pacarnya, oh gadisku, alis matamu seperti semut yang beriringan. Geli ya, gadisnya mulai muntah-muntah gitu ya, muntah-muntah, enek gitu ya, ngapain lo ngomong gini ya. Paling sekarang ya, yuk jalan yuk. Nggak ada lagi tuh, yuk mau pacaran sama gue yuk, nggak ada lagi gitu ya. Mungkin yuk jalan yuk, udah jalan itu ya dianggap ngedate ya. Sekali, dua, tiga kali, empat kali, ya udah itu tanpa ada pernyataan mau nggak pacaran sama gue ya, itu udah official gitu. Kan kehidupan lebih simple gitu ya, nggak diperumit lagi ya. Zaman dulu tuh lebih rumit ya, nulis surat aja rumit ya, harus beli kertas surat. Siapa saudara yang ngirim surat dulu zaman kita SMP pakai kertas buku? Enggak, pasti beli kertas surat ya, macem-macem itu warna-warni, dikasih semprot parfum, bener nggak? Terus dikasih apa namanya kata-kata mutiara gitu ya, terus ditempelin apa namanya perangko yang paling bagus ya, dikirim ke kantor pos. Dulu ribet banget, sekarang cuma ketik di handphone kita ya. Lo di mana? Dulu mana berani kita ngomong sama pacar kita, lo di mana? Pakai surat gitu ya, pasti panjang. Dan kalau ngomong cuman lo di mana, ya rugi banget, rugi amplopnya, rugi kertas suratnya, rugi perangkonya, rugi ongkosnya ya, dari rumah ke kantor pos pulang pergi ya. Jadi zaman semakin sederhana, semakin simple. Ke depan pasti begitu juga. Tapi biarlah terus kebiasaan memuji Tuhan itu menjadi bagian kita. Bagian saya, bagian saudara. Why? Karena kita mau one day kita ada di surga. Dan supaya kita nggak gagap di sana, nggak terkejut-kejut di sana, biasakan sejak di bumi, ketika masih jadi musafir di bumi, ya, pengelana di bumi, kita menyembah Tuhan. Ketika kita terbiasa menyembah Tuhan, ketika ada di bumi ini, ketika kita sampai ke tanah air kita yang sejati, yakni surga, kita sudah terbiasa menyembah Tuhan. 24 tua-tua menyembah Tuhan. 4 makhluk surgawi pun menyembah Tuhan. Kau kalau di surga pasti menyembah Tuhan. Semoga dipahami, semoga jadi berkat. Tuhan, ini tugas kami. Ya, minggu ini kita selesaikan tadarusan kitab Wahyu pasal yang keempat. Ya, hanya 11 ayat, jadi pendek sekali. Saya mau lanjutkan pasal kelima, kepanjangan tadi ya. Jadi coba kita konsisten paling nggak 1 pasal. Dan kalau pasalnya nanti ketemu pasal yang panjang, mungkin ya kita bagi beberapa sesi ya, berapa hari gitu ya, supaya perikopnya bisa kita gali lebih dalam lagi. Terus semangat. Sekali kalau ada pertanyaan silahkan ya, kasih pertanyaan di live chat, di kolom komentar, atau di nomor WhatsApp, ada kan di atas ya. Sampai ke kami, nanti kalau memang harus saya jawab lisan, saya akan buat program khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kalau nggak ada pertanyaan ya tidak akan saya jawab. Apa yang saya mau jawab kalau pertanyaannya nggak ada gitu ya. Dan kalau pertanyaannya bisa saya jawab lewat live chat, ya maka saya akan live chat ya. Dan saudara, mohon dipahami pertanyaannya ya pertanyaan yang pasal-pasal sedang diikuti atau yang sudah lewat. Jangan pasal-pasal yang belum kita baca ya, supaya kita tidak overlapping gitu ya. Jadi kita silakan bertanya pasal 4 atau kemarin pasal 3, pasal 2, pasal 1. Silakan ya. Dan kalau memang tadi ya, banyak yang bertanya, saya akan bikin program khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada saya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, ya mau gimana? Ya saya pasti bilang, saya belum tahu jawabannya gitu ya. Kenapa ya? Karena pendeta juga manusia, punya banyak kelemahan. Saya not
superhero ya. Saya bukan Superman yang tahu segalanya dan kuat ya. Saya punya banyak keterbatasan, sangat jauh dari kata sempurna itu. Semoga dimaklumi. Kita sama-sama belajar ya, saling mendoakan, saling mensupport satu dengan lainnya. Oke. Dan sebelum kita akhiri, kita tundukkan kepala, kita doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami sudah selesaikan Wahyu pasal yang keempat. Tuhan, tolong kami semua agar kami diberkati. Ini minggu malam, Tuhan, berkati tidur kami, sehingga besok Senin pagi kami boleh bangun dengan bugar. Kalau kami sudah kerja di kantor lagi, kami boleh kerja dengan semangat, dan kami pulang bawa berkat yang dari Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Di minggu yang baru ini kami sudah memulai hari pertama, hari Minggu, harinya Tuhan, dengan mencari Tuhan. Maka kami percaya di sepanjang sisa minggu ini, Senin sampai Sabtu ke depan, kami semua diberkati luar biasa. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.